Rumah tangga Rizky dan Nadia dikabarkan tengah dilanda prahara. Keluarga Nadia pun angkat bicara. Ditemui di Bandung, orang tua dan kakak angkat Nadia secara eksklusif mengklarifikasi terkait kabar miring yang menimpa rumah tangga Rizky dan Nadia. Bahkan, sudah sejak awal mereka mengingatkan beberapa tantangan yang akan dihadapi Nadia sebagai resiko menikah dengan Rizky selaku selebriti. Ayah angkat Nadia juga telah memberikan wejangan sebagai bekal bagi mereka dalam mengayuh bahtera rumah tangga sesuai akidah agama. Lantas, apa kata ayah angkat Nadia soal status mereka saat ini yang tinggal terpisah Jakarta-Bandung? Benarkah kabar miring yang kini heboh mengganggu konsentrasi Nadia dalam menyelesaikan kuliah kebidanannya? Seperti apa tanggapan keluarga soal kabar Nadia yang tengah hamil muda? Seperti apa pula sosok Nadia di mata orang tua angkatnya? Benarkah Nadia adalah sosok yang memegang teguh komitmen termasuk dalam urusan rumah tangga dan juga pendidikan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kabar adanya gonjang-ganjing dalam rumah tangga pasangan pengantin baru Rizky dan Nadia pasca keduanya tinggal terpisah Jakarta-Bandung. Secara eksklusif, keluarga Nadia dari Bandung menanggapi dan memberikan klarifikasi berbagai kabar miring terkait rumah tangga Nadia Rizky. Menurut penuturan ayah angkat Nadia, Bapak Warsa, yang notabene adalah kepala panti asuhan Baitul Arif, di mana Nadia dididik. Berbagai kabar miring yang terjadi sekarang ini adalah konsekuensi Nadia menikah dengan Rizky yang notabene adalah selebriti. Rupanya hal itu telah diingatkan sang ayah kepada Nadia sejak awal sebelum ia dinikahi Rizky. Di antaranya agar tidak terburu-buru menikah. Bahkan beberapa wejangan diungkapkan sang ayah ketika itu kepada Nadia sebagai bekalnya saat ia mengayuh bahtera rumah tangga bersama Rizky 2R. Tapi benarkah sebelum bertunangan dengan Rizky, Nadia sempat tidak merasa tertarik kepada sosok Rizky 2R? Awalnya mohon maaf ya, karena Nadia itu di antara anak-anak kami dan di anak kami di lembaga kami itu tidak membolehkan untuk punya pacar dulu sebelum selesai melaksanakan pendidikan. Kalau yang udah selesai, ada yang S1, ada yang D3 di sini, itu dipersilakan gitu ya. Awalnya juga ke Aik itu nggak ada ini gitu ya, karena mungkin anaknya ya masih polos begitu, seperti itu, nggak ada ini. Tetapi setelah diikat dengan akad nikah ya akhirnya ya alhamdulillah katanya sudah ada, bukan sudah ada lagi, udah ada ini, ada rasa cinta sayang seperti itu ya. Waktu itu sudah dikasih dikasih wejangan lah, dikasih bekal, bisa ilmu bahwa yang rumah tangga ini tidak semudah atau tidak seenak yang dibayangkan gitu ya, pasti ada jalan terjalnya, naik turunnya gitu ya, tidak ini. Jadi dikasih wejangan gitu ya. Jadi ya, dan insya Allah dia pun sudah tanya udah siapa ya, apalagi mungkin dengan menikah, mohon maaf, dengan selebritis ya, pasti yang senantiasa ada gosip, ada apa, ada gitu. Alhamdulillah yang dikenal sih dia. Iki sebenarnya udah dikasih tahu dengan keluarga Nadia, orangnya ini manja loh gitu, udah gitu juga jahil gitu, kekanak-kanakan gitu. Karena dia sendiri suka sama anak-anak gitu kan, jadi harus benar-benar ya harus memahami juga gitu Nadianya kayak kanak-kanakan gitu, karena
pengen menghibur Iki aja. Dan itu juga dia nggak terlalu menunjukkan itu di depan umum, tidak. Jadi hanya di depan suami. Selain memberi wejangan kepada Nadia sebelum resmi menikah dengan Rizky 2R, ayah angkat Nadia menampik kabar miring yang menyebutkan bahwa Nadia dan Rizky tinggal terpisah lantaran rumah tangga mereka retak. Menurut ayah angkat Nadia, mereka saat ini tinggal terpisah hanya bersifat sementara sampai Nadia menyelesaikan kuliah kebidanannya di Bandung. Hal itu rupanya sudah menjadi komitmen awal Nadia bersama Rizky sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Dan bisa dibilang komitmen itu menjadi salah satu syarat bagi Rizky untuk bisa menikah dengan Nadia. Dan ketika itu, Rizky setuju dengan komitmen tersebut, bahkan mendukungnya. Karena itu, ketika keduanya saat ini tinggal terpisah, tidak menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Omongan sebelumnya? Oh, udah. Bagaimana tuh, Pak? Udah kita komitmen, bahkan udah ke Aiki-nya. Aiki, mohon maaf sih saya karena Teh Nadia ini tinggal selangkah lagi. Sayang kan udah waktu, biaya mungkin, dan kita tahu, kita maklum bahwa biaya untuk sekolah di kebidanan itu tidak kecil gitu ya. Ya sayang, dan itu nanti bisa buat bekal untuk Nadia untuk selamanya. Kan bisa awalnya juga kan saya tanya dulu, Nad, kenapa kamu milih kebidanan? Karena saya ingin menolong, ingin membantu orang-orang yang perlu bantuan, terutama di kampung halamannya kan, karena di kampungnya masih jarang seperti itu kan kata bidan. Insya Allah lah dia masih mungkin kalau Aiki di Jakarta, Teh Nadia di sini, memang udah dari awal komitmennya seperti itu gitu ya, untuk menyelesaikan kuliah. Dan jadwal di kampusnya memang dari tanggal berapa ya, tanggal 8 harus ini ke kampus gitu ya, seperti itu. Baru kemarin sih, kemarin baru di Bandung. Ini baru nyampe dari Bandung di rumah. Balik. Dia 2 minggu ujian katanya. Dia lagi nyusun skripsi juga dan lagi praktek juga di Bandung. Jadi Iki juga tinggalnya di Jakarta, jadi nggak bisa nemenin juga, dan punya aktivitas yang juga alhamdulillah saat ini padat juga Iki idonya gitu. Itu sih, jadi juga nggak ketemu gitu. Selain mengklarifikasi kondisi rumah tangga Nadia dan Rizky, kakak angkat Nadia juga angkat bicara soal kondisi terkini Nadia hingga heboh kabar dirinya tengah hamil muda. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sukses dan selamat untuk Intens, 1 juta subscriber. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi-informasi yang baik. Terus pokoknya selamat, dan jangan lupa kalian saksikan terus Intens Investigasi, tayangnya itu setiap 2 kali sehari. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hari sepi. Tidak hanya membenarkan soal Rizky dan Nadia yang saat ini tinggal terpisah karena Nadia harus menyelesaikan kuliah sebagaimana komitmen awal mereka, pihak keluarga Nadia, yaitu kakak angkatnya, juga menjelaskan kondisi terkini Nadia di Bandung. Meski pihak keluarga merahasiakan keberadaan Nadia, tapi menurut mereka kondisi istri Rizky 2R tersebut saat ini baik-baik saja. Ia juga tidak merasa terganggu dengan berbagai kabar miring yang muncul saat ini. Nadia tetap fokus menyelesaikan kuliahnya. Soal urusan rumah tangga, pihak keluarga menyerahkan semuanya kepada Rizky dan Nadia untuk klarifikasi. Ya baik-baik aja. Kalau ketemu langsung kan kita belum ketemu sama Nadia, tapi kalau melalui telepon dia kayaknya baik-baik aja, nggak ada perubahan seperti biasa. Enggak, dia fokus aja ke skripsi. Nggak ada yang mencurigakan sih dari Nadia, biasa-biasa aja.
Enggak, dia masih berhubungan baik sama teteh, biasa tanya kabar gimana, tapi dia nggak cerita yang macam-macam sih ke keluarga gitu. Terakhir katakan, ya kemarin waktu dia nyuruh ke sini. Oh, ya justru karena teteh juga belum tahu kan, belum ketemu Nadia, alamatnya juga di mana kan belum tahu, Nadianya juga belum kasih tahu. Cuma Nadia minta tolong, teh tolong temui Pak Warsa, kita musyawarahkan ini, klarifikasi gitu. Jadi kita juga nggak tahu nih. Karena mungkin suaminya yang lebih tahu kan? Ya mungkin itulah ini cuma sengaja kami tutup karena itu masalah privasi ya. Privasi Nadia. Gak mau ikut campur kita. Gitu ya di sini ya. Kita nggak mau ikut campur urusan rumah tangga Nadia dan Iki. Biar nanti Nadia dan Ikinya saja yang klarifikasi gitu. Yeah. Ada asrama kampus. Tapi tergantung dia juga. Kemarin Iki sih nitipin ke saudaranya. Ada saudaranya juga yang sana merhatiin, dan Iki juga minta tolong sama saudara Iki yang ada di sana, Umi sama Abu, nanti tolong diliatin gitu. Keluarga juga mengklarifikasi soal kondisi Nadia di Bandung yang sempat heboh dikabarkan hamil. Kakak angkat Nadia membantah kabar tersebut. Menurutnya, kabar yang sempat heboh muncul lantaran ketika itu Nadia mengunggah tespek terkait endorse salah satu produk dan bukan mengumumkan kehamilan. Sebagaimana desas-desus yang muncul. Yang saya tahu, Nadia dia suka hamil, dia itu kan endorse dia upload tespek. Iya, tapi itu kan di endorse ya. Nadia juga belum kasih kabar ke keluarga bahwa dia itu hamil, enggak, dia belum kasih kabar. Itu pasti kalau memang benar, Nadia juga pasti akan mengabari kita keluarganya gitu. Udah hamil ya belum? Belum. Sekasinya Dikasihnya aja sih, kita nggak nunda-nunda. Apa yang Allah kasih ya alhamdulillah. Kalaupun enggak ya maksudnya ada waktunya. Selain mengklarifikasi kabar kehamilan Nadia, pihak keluarga juga mengungkap sosok Nadia di mata mereka. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat nonton buat Intens yang pertama, dan selamat juga buat 1 juta subscribernya, keren banget. Semoga Intens selalu menyajikan berita-berita yang aktual dan menyajikan berita-berita yang menghibur buat pemirsa. Sukses selalu buat Intens. Di balik hebohnya kabar perhara rumah tangga Rizky dan Nadia yang telah diklarifikasi pihak keluarga bahwa mereka berpisah untuk urusan kuliah, pihak keluarga mengungkap sosok Nadia yang sebenarnya di mata mereka. Menurut Pak Warsa, ayah angkat Nadia yang juga kepala panti asuhan Baitul Arif Bandung, Nadia adalah sosok anak yang sangat pintar, ramah, dan punya keinginan kuat untuk menyelesaikan kuliah jurusan kebidanan di Bandung. Beruntung bagi Nadia karena ayah angkatnya sangat mendukung tekadnya itu. Sifat-sifat positif Nadia tersebutlah yang diduga membuat Rizky terpikat. Selain pesona kecantikannya, mampu membuat Rizky mengesampingkan sifat yang ia sebut kekanak-kanakan. Nadia itu anaknya baik, cerdas, pinter gitu ya, mudah bergaul dengan adik-adiknya di sini juga deket gitu ya, dan juga pergaulannya mohon maaf tidak bergaul di luar-luar yang ini gitu ya, cuman di dunia ini aja, di sekolah, di kampus, juga di panti asuhan ya di sini. Pernah hari apa saya lihat ke kampusnya, dia datang silaturahmi ya, alhamdulillah. Jadi kan dia juga melaksanakan amanah saya untuk menyelesaikan kuliahnya gitu ya, seperti itu. Nadia memang sudah nggak tinggal sama saya dan sekarang sudah tinggal sendiri gitu ya dengan keluarga, dan karena sudah kewajiban Aiki gitu ya untuk menafkahi, memberikan tempat, dan sekarang lagi melaksanakan kuliah ya, sampai selesai.
Kalau untuk Iki sendiri sih lebih untuk memfokuskan untuk tamat kuliah dulu nih. Kita lagi nyusun skripsi juga, jadi Iki juga harus mensupport di dalam hal itu dan nggak memaksa dia juga untuk harus ini. Dah fokus dulu untuk itu, jangan pikirin abang dulu. Selesaiin dulu dengan cara yang baik, jangan sampai gara-gara menikah nilainya jelek. Itu seperti apa, nggak mau. Di tengah kabar miring yang menerpa keluarga Rizky dan Nadia, alih-alih membenarkan, pihak keluarga justru mendoakan agar biduk rumah tangga mereka yang kini tinggal terpisah menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Bahkan kelak dikaruniai momongan yang soleh dan soleha. Semua doa yang baik itu tentu meneguhkan Rizky dan Nadia dalam mengayu bahtera rumah tangga mereka sehingga kuat menghadapi riak ombak yang berusaha menggoyahkan cinta dan meruntuhkan bahtera rumah tangga mereka. Saya mungkin sebagai orang tua dari Nadia mendoakan semoga keluarga Teh Nadia Aiki dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, diberikan keturunan putra putri yang soleh-solehah, tentrem, aman gitu ya, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, dijauhkan dari berita-berita yang mungkin mohon maaf yang agak sedikit kurang berkenan di mereka gitu ya. Ya semoga senantiasa mendapatkan ridho lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai mulai mungkin dari akad nikah sampai nanti ke zanahnya sampai bersama-sama dengan keluarganya, seperti itu. Kalau kita sebagai keluarga menginginkan yang terbaik buat Nadia, semoga Iki dan Nadia itu bahagia dalam rumah tangganya pun semoga baik-baik saja. Doa keluarga mendoakan yang baik ya buat Nadia. Semoga dia juga cepat punya momongan supaya rumah tangganya juga baik, bahagia. Itu aja sih kalau dari keluarga. Doakan yang terbaik aja untuk kita berdua. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah.